Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Menteri Moguinan, lihatlah. Aku bahkan belum mengatakan apapun tetapi mereka sudah dapat menyimpulkan perkataanku, ucap King Ruo sambil melempar lencana emas klan Yin pada Moguinan. Moguinan langsung menyambut lencana emas tersebut dan memeriksanya. Yin Yansu, ini, ucap Moguinan sambil menatap orang-orang dari klan Yin. Pangeran Moguinan, jangan tertipu. Dia bahkan bisa menipu Yang Mulia Kaisar Moguitufu. Apalagi kita, ucap Yin Yansu dengan wajah serius. Sudah, tunggu apa lagi? Tangkap dan siksa dia. Dengan begitu dia akan berbicara, ucap Yin Samurka. Menteri Moguinan, jangan pernah mendengar kata-kata pengkhianat itu. Perlu Anda ketahui, bahwa Menteri Yin Yansu adalah pendukung Pangeran Moguiying, dan lebih parahnya lagi, Jenderal Yin Sa dan Jenderal Si Beng yang merupakan jenderal kepercayaan putra mahkota juga mengalihkan dukungannya pada Pangeran Moguiying. Sampai di sini apakah Anda paham? Ucap King Ruo. Tutup mulutmu, teriak Yin Sa murka. Menteri Moguinan, ini semua adalah konspirasi dari mereka, ucap King Ruo. Cukup, teriak Yin Yansu benar-benar murka. Menteri Moguinan, jika aku mati di tempat ini, kamu juga harus mati, ucap King Ruo sambil tersenyum. Menteri, sepertinya ada yang salah, ucap salah satu jenderal berbicara melalui telepati pada Moguinan, sambil menatap King Ruo dengan tatapan tajam. Maksud jenderal? Tanya Moguinan. Sepertinya dia sedang mengulur waktu, jawab sang jenderal melalui telepati. Oh tidak, ucap Moguinan lalu meminta Jenderal Si Beng dan 2 kerbau iblis tanduk emas beserta beberapa kultivator untuk keluar dan berjaga di permukaan. Mereka baru ingat dengan penjelasan prajurit yang mengatakan bahwa King Ruo memiliki 3 hewan buas tingkat Raja Dewa yang mampu mengalahkan kerbau iblis bertanduk emas. Sus, Si Beng dan rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu. Ini lebih baik, karena 2 kerbau iblis tanduk emas itu tidak ada di sini. King Ruo membatin. Bagus, mereka masih belum menyadarinya, batin King Ruo sambil berusaha mengulur waktu. Tangkap dia, teriak Moguinan yang sudah tidak ingin bernegosiasi lagi. Eits, apakah kalian yakin ingin menangkapku di tempat ini? Ucap King Ruo sambil tersenyum licik. Sudah, jangan dengar ocehannya. Tangkap saja, teriak Moguinan kesal. Namun saat mereka akan bergerak, tiba-tiba sebagian dari mereka terjatuh dan memuntahkan darah segar kehitaman. Pangeran, ini, ucap Yin Yansu dan para jenderalnya terlihat panik. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut, lalu mengedarkan kekuatannya. Ini adalah racun tanpa warna, ucap Yin Sa sambil mengedarkan kekuatannya untuk menghalau serangan racun yang ternyata sudah menyerap ke dalam tubuh mereka. Bajingan, kamu ternyata mengulur waktu, agar racun itu bekerja pada kami. Teriak Moguinan murka. Benar, dari awal aku sudah menebar racun. Kalian saja yang bodoh tidak menyadarinya, jawab King Ruo santai. Cepat, bunuh bangsat itu. Penawarnya pasti ada di dalam cincin penyimpanannya. Ucap Moguinan murka. Sus, para kultivator dewa surga tersebut bergerak menyerang. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras dan mengguncang ruangan tersebut. Tubuh para kultivator tersebut terlempar terbang hingga menghantam dinding ruangan. Moguinan, serta semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu terkejut saat asap ledakan menghilang. Apa? Bagaimana bisa? Kapan mereka datang? Ucap Moguinan terkejut. Di hadapan mereka, Yuan Bai dan Yuan Hei muncul dengan tongkat emas di tangannya. Mereka terus bergerak menyerang para kultivator yang berusaha menyerang King Ruo dengan ganas dan brutal.
Duar, ledakan dahsyat bergema bersamaan dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah. Dengan tongkat emas, yang merupakan senjata dewa surga tingkat puncak, serta tingkat kultivasi yang juga sudah berada di tingkat menengah Raja Dewa, membuat kombinasi serangan Yuan Bai dan Yuan Hei benar-benar menakutkan. Tempat yang tenang itu menjadi kacau, dan situasi itu sudah benar-benar di luar kendali Mo Guinan. Bahkan para kultivator dewa tingkat bumi, hingga tingkat langit telah berubah menjadi kabut darah. Bajingan bangsaat, kita salah perhitungan. Ini sama saja kita memasuki kandang harimau dan mengubur diri kita sendiri, teriak Mo Guinan sambil berusaha untuk bergerak meninggalkan tempat itu. Ingin pergi, kalian hanya bermimpi, teriak King Ruo yang langsung bergegas menghadang Mo Guinan dan rombongannya yang akan meninggalkan tempat itu. King Ruo menghadang dan muncul di depan mulut lorong. Mati, teriak salah satu kerbau iblis bertanduk emas menyerang King Ruo. Tanpa ragu, King Ruo melepaskan pukulan tapak emas naga ilahi dengan balutan petir hitam keemasan. Sus, duar, pukulan mereka beradu. Sus, kerbau iblis bertanduk emas terlempar hingga belasan meter dengan tangan kanan hancur. Mo Guinan, Yin Sa dan Yin Yansu yang akan bergerak menyerang King Ruo tiba-tiba menghentikan serangannya, bergerak mundur menghindar. Sangat kuat, tidak heran dia mampu mengalahkan Yang Mulia Kaisar. Yin Yansu membatin. Keparat, racun apa ini? Mengapa kekuatanku semakin terkuras? Ucap Yin Sa mengumpat saat merasakan tekanan di dalam dadanya semakin menyempit. Belum bertarung saja kita sudah dibuat seperti ini. Yin Yansu mengoceh. Jangan banyak bicara, sebaiknya kita menghindari pertempuran sambil memulihkan kekuatan, ucap Mo Guinan yang tidak terpengaruh racun itu bergerak menuju sudut ruangan. Di tempat lain, Yuan Bai dan Yuan Hei terus bergerak ke berbagai arah menghantamkan tongkat emas mereka pada lawan-lawannya dengan ganas, bahkan kedua kerbau iblis tanduk emas yang mencoba untuk mengalahkan mereka benar-benar dibuat kewalahan. Yuan Bai, Yuan Hei, balaskan dendam kalian sebelumnya, teriak King Ruo memprovokasi kedua kera raksasa tersebut agar bertarung dengan maksimal. Baik penguasa, jawab mereka dengan penuh semangat. Para kultivator dewa tingkat surga yang berusaha menghadang serangan kedua kera tersebut benar-benar menjadi bulan-bulanan. Dalam waktu singkat, pertempuran di tempat sempit tersebut benar-benar menyudutkan pasukan Mo Guinan dan rombongannya. Belasan kultivator dewa tingkat surga telah berjatuhan, sedangkan para kultivator dewa tingkat bumi dan tingkat langit bahkan tidak tersisa sama sekali. Duar, suara ledakan terus bergema dengan dahsyat memekakkan telinga dan mengguncang tempat itu. Di atas permukaan, di dalam bangunan tua, jalan utama untuk memasuki lorong bawah tanah. Sibeng dan dua kerbau iblis bertanduk emas beserta beberapa kultivator dewa tingkat surga berjaga dengan santai sambil menyegel pintu lorong. Jenderal Sibeng, apa yang telah terjadi di dalam ruangan? Mengapa getaran ini semakin lama semakin kuat? Tanya seorang prajurit. Tentu saja pasti si bajingan bangsat itu menjadi bulan-bulanan menteri dan rombongannya. Sudahlah, tugas kita adalah menjaga tempat ini, jawab Sibeng percaya diri sambil meningkatkan kewaspadaannya. Di dalam ruangan, pertempuran semakin tidak berimbang, karena semua yang berada di dalam ruangan itu terkena pengaruh racun. Di sudut ruangan, Yin Sa dan Yin Yansu hanya bisa terduduk lemas. Mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa terkena racun tersebut, sedangkan Mo Guinan yang tidak terkena pengaruh racun, dia berpura-pura terpengaruh, sambil mencari cara dan kesempatan untuk melarikan diri. Duar, ledakan keras bersamaan dengan terlemparnya tubuh kerbau iblis bertanduk emas ke arah mereka. Buk, makhluk tersebut menghantam dinding ruangan. Apa? Mereka bertiga begitu terkejut saat melihat hewan buas tingkat Raja Dewa itu sudah tidak memiliki kepala. Pada akhirnya kalian juga akan menjadi seperti itu, ucap King Ruo menggertak mereka. Di depan mulut lorong, King Ruo terus mengawasi pertempuran sambil menembakkan serbuk putih. Hentikan, kami menyerah, teriak seorang jenderal yang merupakan kultivator dewa surga tingkat dasar.
diikuti oleh beberapa di antara mereka yang berlutut di hadapan King Ruo. Kalian sudah terlambat, bahkan jika kalian bunuh diri pun aku tidak akan mengampuni kalian, ucap King Ruo sambil melepaskan pukulan ke arah mereka. Duar, mereka terlempar ke berbagai arah. Haha, baik, ucap salah satu dari mereka tertawa, lalu mengedarkan kekuatannya. Yuan Bai, Yuan Hei, teriak King Ruo memanggil kedua pelayannya, memahami maksud dari para kultivator tersebut. Sus, kedua kera raksasa itu bergerak menghampiri King Ruo, dan lenyap ke dalam dunia jiwa King Ruo. King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu sambil menyegel pintu lorong. Keparat, apa yang kalian lakukan? Teriak Moguinan murka saat beberapa di antara kultivator tingkat Dewa Surga mengedarkan kekuatan teknik iblis penghancuran diri. Pangeran, kami sudah terlanjur, dan kami sudah tidak bisa menghentikannya, jawab mereka. Moguinan bergerak dengan kekuatannya yang masih prima, membunuh beberapa di antara mereka dengan paksa. Ark, teriak Yinsa dan Yin Yansu yang berusaha meninggalkan tempat itu marah saat tiba-tiba menghantam perisai transparan yang menyegel mulut lorong. Suiniu, teriak Moguinan pada kedua kerbau iblis bertanduk emas untuk menghancurkan perisai tersebut. Dengan sisa kekuatannya, kedua kerbau iblis bertanduk emas tersebut berhasil menghancurkan perisai transparan tersebut. Namun belum sempat mereka bergerak jauh. Duar, ledakan dahsyat meruntuhkan langit ruangan. Mereka yang selamat bergegas meninggalkan ruangan tersebut dengan sisa kekuatan mereka. Di dalam lorong, tiba-tiba Moguinan serta rombongan yang berusaha meninggalkan tempat itu dikejutkan dengan semburan api hitam dan api ungu yang memenuhi seluruh lorong. Ark, bajingan buang saat. Trik apa lagi ini? Teriak Moguinan putus asa. Yinsa dan Yin Yansu sudah tidak bisa berkata-kata, mereka bergerak mundur dan menahan serangan api yang begitu mengerikan tersebut. Di ujung lorong, King Ruo terus bergerak keluar dan menghancurkan segel pintu lorong, dan muncul di permukaan sambil mengeluarkan Yuan Bai dan Yuan Hei. Apa? Jenderal Si Beng dan semua orang yang berjaga di luar begitu terkejut saat melihat King Ruo tiba-tiba muncul, bahkan dua kera raksasa juga muncul bersamanya. Oh tidak, ucap Si Beng panik berusaha bergerak memasuki lorong. King Ruo muncul dan menghadangnya sambil melepaskan serangan. Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan bangunan tua dan merobohkan pohon-pohon raksasa yang berada di sekitar tempat itu. Duar, Jenderal Si Beng terlempar dengan tangan kanannya yang hancur. Tidak hanya itu, armor besi hitam senjata Dewa Surga tingkat puncak yang melindungi tubuhnya juga ikut hancur bersamanya. King Ruo melesat ke arahnya sambil melepaskan rantai hitam dan melilit tubuh itu. Bajingan, kau benar-benar naif. Kekaisaran masih memiliki banyak pasukan yang akan memburumu, ucap sang Jenderal Si Beng mengoceh. Tanpa menghiraukan ocehan Si Beng, King Ruo lalu melempar tubuh itu ke dalam dunia jiwanya dan memasuki lorong, sambil mengeluarkan Wugui dari dunia jiwanya untuk membantu dua kera, yaitu Yuan Bai dan Yuan Hei yang sedang bertarung melawan kedua kerbau iblis bertanduk emas, dan belasan kultivator Dewa Surga. Di dalam lorong, Huo Mingzi dan Huo Zoudao terus menembakkan kekuatan api dari mulut mereka, membakar semua orang yang ada di dalam lorong tersebut. King Ruo tiba-tiba muncul dan mengawasi mereka. Penguasa, bagaimana? Tanya kedua kilin api tersebut. Sudah cukup, jawab King Ruo saat merasakan beberapa aura yang tersisa di dalam lorong yang semakin melemah. King Ruo bergerak memasuki lorong dan menemukan Moguinan, Yin San dan Yin Yansu beserta belasan kultivator tingkat Dewa Surga. Mereka terkapar di tangga lorong dengan tubuh terbakar, sedang berusaha memulihkan diri. Ark, bangsat kau, teriak Moguinan murka dan panik saat melihat kemunculan King Ruo. Tanpa berbicara, King Ruo melepaskan rantai hitam kebiruan, dan rantai jiwa dengan cepat mengikat mereka semua. Sebelumnya kalian menertawaiku, maka bersiaplah menangis,
ucap King Ruo dengan senyuman dingin sambil menembakkan racun roh akar jiwa pada Mo Guinan, Yin Sa dan Yin Yansu lalu melemparnya ke dalam dunia jiwa. King Ruo menatap kedua belas kultivator yang tersisa. Kalian masih berguna, ucap King Ruo santai sambil melempar mereka ke dalam dunia jiwa. Setelah memasukkan semua tawanan ke dalam dunia jiwanya, King Ruo lalu memasuki bagian dalam lorong dan memeriksa tempat itu. "Hai kerbau dungu," teriak King Ruo saat melihat kedua kerbau iblis bertanduk emas yang benar-benar sudah terluka parah. Sebelumnya, kedua hewan pelindung itu harus menahan serangan ledakan teknik penghancuran diri dari beberapa kultivator Dewa Surga, lalu menahan serangan api ungu dan api hitam Huo Zoudao dan Huo Mingzi untuk melindungi Mo Guinan dan rombongannya, benar-benar membuat mereka kehilangan tenaga dan kekuatannya. Slas, tebasan pedang itu memotong kepala kedua makhluk tersebut begitu saja. Setelah memeriksa seluruh ruangan dan mengambil inti jiwa kerbau iblis bertanduk emas, King Ruo lalu bergerak meninggalkan lorong itu dan menemui Huo Mingzi dan Huo Zoudao, dan memasukkan mereka ke dalam dunia jiwa. Sus! King Ruo keluar dari dalam lorong dan melihat pertempuran Yuan Bai, Yuan Hei dan Wu Gui, yang sedang bekerja sama menekan kedua kerbau iblis bertanduk emas lainnya. Wu Gui bertugas mengunci pergerakan kedua makhluk itu, sedangkan Yuan Bai dan Yuan Hei, mereka bekerja sama menyerang. "Wu Gui, di mana mereka?" tanya King Ruo menanyakan keberadaan belasan para kultivator Dewa Surga. "Penguasa, beberapa di antara mereka telah terbunuh, dan sebagian lainnya kabur," jawab Wu Gui. "Baik, aku mengerti. Yuan Bai, Yuan Hei, akhiri secepat mungkin," ucap King Ruo. "Baik," jawab mereka. Baru saja King Ruo selesai berkata-kata, tiba-tiba dirinya merasakan ledakan aura yang sangat kuat terus bergerak mendekati mereka. Tidak ada waktu, batin King Ruo, lalu dia mengeluarkan pedang langit biru. Dia memasuki medan serangan Raja Dewa yang diciptakan Wu Gui. King Ruo melepaskan tebasan ke arah kedua kerbau bertanduk emas tersebut. Slas, tebasan pedang itu memunculkan kilatan petir menghantam tubuh kedua kerbau iblis bertanduk emas tersebut. Tembakan petir yang keluar dari tebasan pedang mengirim mereka terbang hingga beberapa meter, dan langsung disambut dengan hantaman tongkat emas Yuan Bai dan Yuan Hei. Duar, ledakan dahsyat bergema saat tongkat emas itu beradu dengan tubuh kerbau iblis tersebut. Ledakan serangan itu bahkan membuat kawah raksasa, dan membenamkan kedua makhluk itu. Sus. King Ruo bergerak mendekati mereka dengan kecepatan puncaknya, sambil melepaskan tembakan rantai hitam dan rantai jiwa. Sus, kedua tubuh tersebut hilang ke dalam dunia jiwanya. Yuan Bai, Yuan Hei, Wu Gui, kalian lanjutkan pertempuran kalian di dalam dunia jiwa, teriak King Ruo. Tapi penguasa, mereka bertiga ragu saat merasakan beberapa aura yang terus bergerak mendekati tempat itu. Cepat, sekarang, teriak King Ruo. Tidak ingin membuat King Ruo kesal, ketiga pelayan itu lalu bergerak memasuki dunia jiwa King Ruo. Sus! King Ruo bergegas meninggalkan tempat itu sambil mengubah tampilan wajahnya dengan menggunakan wajah Mo Guinan. 3 menit setelah King Ruo pergi, 5 kultivator tingkat Dewa Surga, dan 10 hewan buas tingkat Raja Dewa tiba di tempat itu. Saudara kedua, apa mereka sudah pergi? Aku juga tidak yakin. Sebelumnya Paman Mo Guinan mengatakan bahwa mereka telah menangkap pembunuh tersebut, tapi di mana mereka sekarang? Bahkan tempat ini terlihat seperti sisa pertempuran yang sangat mengerikan. Benar, saudara ketiga, apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita beristirahat di tempat ini dan memeriksanya, sambil menunggu informasi dari Paman Mo Guinan. Baik, kelima putra Mo Guitufu yang merupakan para raja kota besar di wilayah selatan itu meminta para hewan buas yang ikut bersama mereka memeriksa tempat itu. Di tempat lain, King Ruo terus meninggalkan kawasan hutan rawa ular dengan kecepatan puncaknya menuju kota Damen. 3 hari kemudian, menjelang pagi, King Ruo tiba di hutan perbatasan kota dan beristirahat sejenak di tempat itu untuk memulihkan kekuatannya, serta mengabari Yan Xiaoer beserta rombongannya.
Sambil duduk di bawah pohon raksasa, King Ruo meminta Jin yang ada di dalam dunia jiwa mengambil cincin penyimpanan Moguinan. Penguasa, ucap Jin muncul dari dunia jiwa sambil memberikan cincin penyimpanan Moguinan pada King Ruo. Terima kasih, ucap King Ruo sambil meminta Jin kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah Jin kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu memeriksa cincin penyimpanan Moguinan. Oh, sangat menarik. Ternyata kelompok baru itu adalah para putra dari Mogui Tufu, batinnya sambil memeriksa lencana jiwa yang ada di dalam cincin itu. Setelah memeriksa lencana jiwa itu, King Ruo lalu mengirim pesan pada mereka, dan mengatakan bahwa dirinya beserta pasukan sedang kembali ke ibu kota kekaisaran. Setelah beristirahat cukup lama, King Ruo kembali mengubah tampilan wajahnya, lalu meninggalkan hutan itu menuju kota Damen. Hutan Rawa Ular. Kelima putra Mogui Tufu yang sebelumnya begitu gelisah menunggu kabar dari Moguinan, akhirnya menerima informasi baru, bahwa pasukan kekaisaran telah membawa sang pembunuh beserta Kaisar Mogui Tufu ke kota Dankeng. Akhirnya, ucap mereka lega, lalu bergerak meninggalkan tempat itu menuju ibu kota kekaisaran Iblis Selatan. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak meninggalkan hutan perbatasan mendekati gerbang kota Damen. Tuan, kota ditutup, ucap sang komandan jaga dengan ramah. King Ruo mengerutkan keningnya. Komandan, aku dari desa Huagui dan ingin berlindung di kota ini, apakah tidak boleh? Jika demikian kemana lagi kami akan pergi, ucap King Ruo dengan wajah sedih. Sang komandan mengerutkan kening, menatap King Ruo dengan penuh selidik. Lencana, ucapnya singkat. King Ruo lalu menunjukkan lencana perak dengan gambar bunga mawar hitam. Sang komandan menghela nafas panjang, lalu meminta prajurit membuka gerbang kota. Terima kasih komandan, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu memasuki kota itu. Sang komandan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menatap punggung King Ruo yang terus memasuki kota, serta memerintahkan orang-orangnya untuk mengawasi pergerakan King Ruo. Di dalam kota, King Ruo lalu segera mencari penginapan sederhana. Dengan statusnya sebagai penduduk desa, tidak mungkin dirinya memasuki penginapan mewah, terlebih lagi pergerakannya yang sepertinya sedang diawasi. Setelah berjalan cukup lama, King Ruo akhirnya menemukan penginapan sederhana dan memasuki tempat itu dengan tenang. Di dalam penginapan, King Ruo memasuki kamarnya dan beristirahat di tempat itu dengan tenang, sambil terus mengabari Yan Xiaoer dan rombongannya untuk tidak membuat gerakan yang mencurigakan. 2 jam berlalu, namun King Ruo hanya beristirahat dan berkultivasi biasa, tanpa membuat tindakan yang dapat menarik perhatian banyak orang, terutama para prajurit kota yang masih berjaga di luar penginapan yang sengaja mengawasi pergerakannya. 5 jam kemudian, menjelang sore, King Ruo sudah tidak merasakan kehadiran aura tersebut sehingga dia dengan tenang menyegel ruangan kamar dan memasuki dunia jiwanya. Sus, King Ruo muncul di penjara barat, menemui Moguinan dan rombongannya yang kini sudah berada dalam satu penjara dengan Mogui Tufu, Mogui Ying, Mogui Yi dan Mogui Mao. Saat melihat kemunculan King Ruo, Mogui Tufu dan rombongannya hanya bisa terdiam, bahkan Yin Sa dan Moguinan bahkan mulai membasahi diri mereka. King Ruo menghembuskan nafas panjang, menatap mereka dengan dingin. Siapa di antara kalian berempat yang membunuh kedua saudaraku sebelumnya? Tanya King Ruo dingin. Moguinan, Yin Sa, Yin Yansu dan Si Beng terdiam membisu. Jika ada yang mau mengatakan, aku akan memberikan hadiah, ucap King Ruo. Menteri Moguinan dan Jenderal Yin Sa, jawab Jenderal Si Beng dengan cepat. Terima kasih, ucap King Ruo dengan seringai dingin. Bajingan, kau juga ikut menyiksa mereka, teriak Yin Sa kesal. Oh, ini menarik, lalu bagaimana dengan Yin Yansu? Tanya King Ruo dengan nada dingin. Tuan, aku tidak terlibat sama sekali, ucap Yin Yansu membela diri. Arek, kau juga jenderal keparat, ini semua idemu. Yin Sa sekali lagi berteriak. Aku mengerti, ucap King Ruo sambil mengeluarkan semut api abadi dan sebilah pisau hitam. Kalian berdua,
Pilih salah satu dari kedua benda ini, ucap King Ruo dengan nada dingin. Mo Guinan dan Yin Sha tiba-tiba terdiam, menatap King Ruo dan mulai menangis. Tuan, jangan siksa aku Tuan, aku mohon, ucapnya memohon. Jika kalian tidak bisa memilih, maka aku yang akan melakukannya. Pisau, aku pisau hitam, ucap Yin Sha cepat. Mo Guinan yang sudah tidak memiliki pilihan hanya menatap semut api abadi dengan menggertakkan giginya. Baik, Yin Yansu, ambil pisau ini dan kuliti dia, ucap King Ruo dengan tegas. Baik Tuan, ucapnya meraih pisau hitam, dengan tangan bergetar. Tidak, teriak Yin Sha menangis ketakutan, membayangkan rasa sakit yang akan dialaminya. Rantai hitam itu bergerak dan membuat tubuhnya terpasung dan terlentang. Tidak hanya Yin Sha, bahkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu begitu ketakutan. Mo Guinan yang sudah tidak memiliki pilihan sebelumnya, menatap semut api abadi dengan wajah pucat pasi. Kau, ucap King Ruo sambil mengeluarkan semut api abadi dan melepaskannya. Semut api abadi itu melesat dan merayap pada tubuh Mo Guinan yang telah kehilangan kultivasi itu. Mo Guinan meraung kesakitan saat semut itu merangsek masuk ke dalam tubuhnya. Tenanglah, semut api abadi ini akan tetap membunuhmu, tetapi tunggu hingga beberapa bulan kemudian, ucapnya dingin, sambil meminta Tuhai memindahkan tubuh itu ke dalam ruangan yang lain. King Ruo lalu menatap Yin Yansu yang masih terdiam di tempatnya. Sekarang, teriak King Ruo. Dengan tangan bergetar Yin Yansu mendekati tubuh Yin Sha yang sudah tidak berdaya itu. Lakukan dengan baik, kuliti tubuhnya dan biarkan dia tetap hidup dalam waktu 2 minggu. Jika dia mati dengan cepat, maka kau akan menggantikannya, ucap King Ruo sambil meminta Xie Wu dan mengawasinya. Dan kamu Si Beng, sesuai janjiku kamu akan mendapat hadiah dariku, ucap King Ruo sambil menatap Mo Guiyi yang mematung. Putra mahkota, kini giliranmu. Cincang dia tanpa sisa, ucap King Ruo sambil menyerahkan golok hitam pada Mo Guiyi. Apa? Teriak Si Beng panik dan mulai menangis. Kedua saudaraku mati, bagaimana mungkin aku membiarkanmu hidup? Tuhai, Jin Han, awasi mereka, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Mo Gui Tufu dan rombongannya menatap kepergian King Ruo, yang meninggalkan tempat itu dengan tubuh menegang. Setelah meninggalkan ruangan itu, King Ruo lalu memasuki ruangan penjara lainnya, yang berisi 12 tawanan kultivator tingkat Dewa Surga, yang merupakan pasukan bawahan Mo Guinan yang dia tangkap di dalam lorong bawah tanah sebelumnya. Raungan dari ruangan Mo Gui Tufu yang tersekat dan terpisah membuat mereka tidak mengetahui tindakan yang baru saja King Ruo lakukan pada Mo Guinan, Yin Sha dan Si Beng, sehingga saat dirinya memasuki ruangan para tawanan itu, kedatangannya disambut dengan tatapan kemarahan dan kebencian. Aku sangat suka melihat semangat kalian, ucap King Ruo dengan tersenyum kecil. Ku bunuh kau bangsaat, teriak salah satu dari mereka sambil bergerak menyerang King Ruo dengan niat membunuh yang sangat tinggi. Dengan santai King Ruo menjentikkan jarinya. Duar, ledakan keras bergema bersamaan dengan terjatuhnya tubuh pemuda tersebut. Apa? Teriak mereka terkejut saat melihat kedua tangan dan kedua kaki pemuda itu telah diledakkan menjadi kabut darah. Raungan sang pemuda kesakitan. Bunuh aku, teriaknya sambil mengumpat dan terus memaki King Ruo. Jika kalian tidak bisa bekerja sama, maka kalian juga akan merasakannya, ucap King Ruo sambil menunjuk pemuda yang terus mengumpat dan memaki tersebut. Bajingan keparat, bunuh aku, teriaknya memprovokasi. Baik, jawab King Ruo santai sambil menjentikan jarinya. Duar, ledakan kecil terjadi. Tidak, bunuh aku, teriak sang pemuda meraung kesakitan saat dantiannya diledakkan oleh King Ruo. Sang pemuda yang telah kehilangan kedua tangan dan kakinya tersebut hanya bisa berguling-guling kesakitan, bersamaan dengan aura spiritual dari tubuhnya yang perlahan menghilang. Tidak berhenti di situ, King Ruo lalu memanggil Jin Han membawa Yin Yansu yang baru saja selesai menguliti Yin Sha ke dalam ruangan itu. Tuan, ada apa?
Tanya Yin Yansu ketakutan. Pemuda ini meminta mati. Sekarang lakukan tugasmu. Baik tuan, jawabnya. Kuliti dia secara perlahan, dan biarkan dia mati dengan kehilangan darah. Baik tuan, jawab Yin Yansu tanpa ragu lalu mulai melakukan pekerjaannya. Jenderal, apa yang kamu lakukan? Teriak pemuda tersebut menangis ketakutan. Tanpa menjawab, Yin Yansu mulai merobek pakaian pemuda tersebut hingga mulai menyayat permukaan kulit tubuhnya. Tidak, teriak sang pemuda menangis kesakitan. Raungan suara tangisan itu benar-benar membuat suasana di dalam ruangan itu begitu tegang. Bahkan ke-11 kultivator yang tersisa itu telah berlutut dengan keringat dingin mengucur dari tubuh mereka. Beberapa di antara mereka mulai mengucap sumpah setia dan berinisiatif untuk menghambakan diri, namun mereka begitu ketakutan saat tidak ada tanggapan dari King Ruo. Bagaimana ini? Mereka membatin ketakutan dan mulai menangis. Beberapa di antara mereka berusaha untuk meledakkan diri namun kekuatan rantai jiwa yang mengikat jiwanya menghentikan tindakan mereka. Tuan, aku Kihai, aku bersumpah demi leluhurku, aku akan melayani Anda, ucapnya sambil terus bersujud dengan tubuh yang sudah bermandikan keringat dingin. Tidak hanya itu, ke-10 kultivator lainnya juga ikut melakukannya. Tuan, aku Tahai, aku bersumpah demi leluhurku. Aku akan melayani Anda, ucapnya sambil menangis ketakutan. Siapa di antara kalian yang menangkap kedua saudaraku sebelumnya? Tanya King Ruo dengan nada dingin. Itu bukan kami tuan. Kami bahkan telah menemukan mereka sudah mati, jawab Kihai dengan jujur. Oh, apakah tidak ada yang mau mengaku? Jika ada, aku akan memberikan hadiah, ucap King Ruo. Tuan, kami benar-benar tidak tahu. Kami bahkan baru datang dari kota Anci. Setelah memeriksa kekacauan yang terjadi di kota itu, ucap Kihai memberanikan diri. Yin Yansu, apa benar demikian? Tanya King Ruo. Benar tuan, jawabnya sambil terus menguliti. Baik, permohonan kalian aku terima. Aku akan memberi kalian tugas. Bunuh kedua kerbau iblis bertanduk emas yang berada di kota ini. Lakukan dengan cara kalian. Jika kalian berkhianat, rantai jiwa yang aku tanam di lautan jiwa kalian itu akan menghancurkan dantian kalian. Lalu setelah kalian kehilangan kekuatan, kalian juga akan merasakan sayatan pisau Yin Yansu, ucap King Ruo dengan nada dingin. Baik tuan, kami mengerti. Kami bersedia, jawab mereka dengan sikap sungguh-sungguh. Baik, pulihkan diri kalian. Ingat bawa kepala dan inti jiwanya. Dengan begitu, baru aku bisa menilai kesetiaan kalian, ucap King Ruo sambil memberikan penawar racun pada mereka. Setelah memberikan penawar racun, King Ruo lalu mengeluarkan Kihai dan Tahai beserta rombongan dari dunia jiwa. Setelah Kihai dan rombongannya keluar dari dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan ruangan itu untuk menemui King Ling di Istana Emas. Saat di depan penjara, King Ruo bertemu Xin dan Zan. Penguasa, ada kabar gembira, ucapnya dengan wajah senang. Oh, apa itu? Tanya King Ruo. Hu Li Bai dan Hu San saat ini sedang berbahagia, jawabnya. Benarkah? Kalau begitu mari kita ke sana. Ucap King Ruo dengan wajah bahagia, langsung bergerak bersama Xin dan Zan ke Istana Naga Emas. Di Istana Naga Emas, kedatangan King Ruo di tempat itu disambut oleh Hu San dengan wajah berseri-seri. Di tempat itu, hadir semua para penghuni dunia jiwa kecuali mereka yang bertugas menjaga para tawanan di dalam penjara barat. Penguasa, ucap Hu San dengan penuh semangat. Selamat, ucap King Ruo tulus sambil memberikan kotak giok merah pada Hu San. Penguasa, ini, tentu saja untuk putramu. Terima kasih penguasa, ucap Hu San lalu membawa King Ruo menemui Hu Li Bai dan putranya. Di dalam ruangan itu, Hu Li Hei, Su Lai, dan Su Zia sedang merawat Hu Li Bai dan mengasuh putranya. Di sisi tempat tidur Hu Li Bai, King Ling duduk dengan tenang menatap kedatangan King Ruo dengan senyumnya yang manis. Penguasa, lihat, ucapnya sambil membawa King Ruo dengan penuh semangat untuk melihat putranya. Putraku Hu King, gelang giok armor ini adalah hadiah penguasa untukmu.
ucapnya sambil memasang gelang giok merah pada bayi tersebut. Terima kasih penguasa, ucap Huli Bai yang masih terbaring di tempat tidur. King Ruo tersenyum ramah menganggukkan kepalanya. Pulihkan dirimu. Nama yang baik, ucap King Ruo sambil menatap bayi Hu Qing yang tertidur lelap. Husan serta semua orang yang ada di dalam ruangan itu tampak bahagia. Terlebih lagi Husan dan Huli Bai yang dapat melihat King Ruo benar-benar menyukai putranya. Cukup lama King Ruo berbincang-bincang di tempat itu, hingga dirinya undur diri. Huli Bai, Husan, sekali lagi selamat, lanjutkan aktivitas kalian, aku ada sedikit urusan, ucap King Ruo sambil menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan ramah. Penguasa, terima kasih, ucap Husan sambil berlutut dengan hormat. Tanpa terasa air matanya menetes saat membayangkan King Ruo yang begitu sibuk tetapi masih menyempatkan diri untuk mengunjungi mereka. Baik, aku pergi, ucap King Ruo sambil menganggukkan kepalanya menatap King Ling yang tersenyum padanya. King Ruo meninggalkan istana naga emas, kembali ke dalam penjara barat. Di tempat itu, King Ruo kembali menemui Mogui Tufu, untuk menanyakan beberapa informasi yang tidak terdapat di dalam pengetahuannya. Walaupun King Ruo telah menyerap pengetahuan Mogui Tufu, namun ada beberapa informasi penting ataupun yang memang tidak tersegel dalam ingatannya, dan merupakan kelemahan dari teknik perubahan bintang yang ternyata tidak bisa menyerap seluruh pengetahuan orang yang tingkatannya lebih tinggi. King Ruo tiba di tempat itu dan membawa Mogui Tufu di dalam ruangan terpisah. Di dalam ruangan terpisah, Mogui Tufu menatap King Ruo dengan ketakutan. Terlebih lagi hanya mereka berdua di dalam ruangan itu. Mogui Tufu, aku ingin menggunakan jalan kuno yang ada di dalam ruangan rahasia Istana Damen. Jelaskan padaku bagaimana cara memasuki tempat itu dengan aman tanpa diketahui oleh penguasa kota. Ucap King Ruo, penguasa, Anda dapat menemui Menteri Guima. Di tempat itu terdapat ruangan rahasia yang juga mengarah ke dalam lorong istana. Apakah aku juga bisa mengambil jalan kuno itu? Mogui Tufu terdiam, dan menggelengkan kepalanya. Penguasa, altar jalan kuno adalah gerbang teleportasi satu arah. Jikapun bisa, itu sangat beresiko. Jelaskan padaku, jika penguasa ingin pergi sambil membawa altar kuno tersebut, penguasa akan melawan pergerakan arus waktu yang lebih cepat. Maksudnya berpacu melawan waktu, ucap King Ruo. Benar. Lalu bagaimana mengaktifkannya? Mogui Tufu terdiam, menatap King Ruo dengan heran. Penguasa King Ruo, Anda, ucap Mogui Tufu dengan ragu. Aku memasuki dunia neraka kuno dengan gerbang teleportasi yang dimiliki oleh orang-orang dari klan Es. Selain itu aku juga menemukan altar kuno di kota Ji, tetapi itu adalah altar kuno yang rusak. Mogui Tufu menganggukkan kepalanya. Penguasa cukup mengirim kekuatan jiwa pada altar itu, ucap Mogui Tufu. Baik, aku mengerti, ucap King Ruo sambil meninggalkan tempat itu. Melihat King Ruo mulai sedikit lunak membuat Mogui Tufu memberanikan diri. Penguasa, lalu bagaimana dengan diriku? Ucapnya. Apakah kamu ingin mati? Ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Mogui Tufu terdiam, dan merasakan lututnya mulai bergetar. Tidak hanya itu, keringat dingin mulai mengucur dari keningnya. Bajingan bodoh, apa yang aku lakukan? Dia bahkan begitu emosi, gumam dalam hati Mogui Tufu merutuk diri. Bicaralah seperlunya, dan saat ini kamu sudah tidak memiliki hak untuk berbicara. Jika tidak, aku akan mengulitimu, ucap King Ruo dingin. Terima kasih penguasa, ucapnya berlutut dengan wajah pucat pasi. Tidak membunuhmu saat ini bukan berarti aku mengampunimu, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu dan keluar dari dunia jiwa. Sus, King Ruo muncul di dalam kamar penginapan. Duduk dengan tenang sambil mengabari Yan Xiaoer dan rombongannya. Saat King Ruo keluar dari dunia jiwa, ternyata hari sudah pagi. Matanya yang tajam menerawang langit-langit kamar. Sudah 37 hari. Itu berarti masih ada waktu. Semoga perjalanan pulang ini berjalan dengan lancar, batin King Ruo sambil menunggu pekerjaan Qihai dan rombongannya,
King Ruo lalu keluar dari kamar dan duduk di restoran penginapan sambil mencari informasi mengenai kota tersebut. Tanpa terasa, malam pun kembali tiba. King Ruo lalu kembali ke dalam kamarnya dan beristirahat sambil menunggu pekerjaan pelayan barunya tersebut. Menjelang tengah malam saat dirinya sedang berkultivasi, dirinya tiba-tiba mendapat pesan dari Qi Hai bahwa dirinya sedang bertarung di hutan selatan kota dan memerlukan bantuan. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala lalu keluar dari kamar itu, menuju tempat yang dimaksud. Hutan selatan kota Damen. Tempat yang tenang itu menjadi medan pertempuran. Dua kerbau iblis bertanduk emas mengamuk, menyerang Qi Hai dan rombongannya dengan sangat murka. "Berani-beraninya kalian menipu kami berdua," teriak sang kerbau sambil terus bergerak melepaskan serangannya. Saat itu kedua kerbau iblis bertanduk emas yang sedang berada di aula istana kerajaan Damen dan ditugaskan untuk melindungi altar kuno yang berada di bawah istana, tiba-tiba dipanggil oleh Tahai yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan persembunyian King Ruo dan rombongannya. Namun saat mereka akan membawa pasukan kota, Qi Hai dan Tahai melarang hal itu karena takut akan menimbulkan kegaduhan. Namun saat-saat mereka tiba di hutan selatan kota, mereka tidak melihat kelompok yang dimaksud, bahkan mereka dengan sengaja dibawa ke dalam jebakan mantra formasi dan tiba-tiba diserang oleh Qi Hai dan rombongannya. Duar, ledakan dahsyat menghancurkan tempat itu. Walaupun kedua kerbau iblis bertanduk emas itu kuat, karena terus berada di dalam lingkaran mantra formasi pembunuhan, dengan perlahan kekuatan mereka mulai melemah. Dari jauh, King Ruo yang telah tiba di tempat itu menyaksikan pertempuran dengan santai, sedangkan di medan pertempuran, Qi Hai dan rombongannya mulai babak belur. Walaupun demikian, kelompok tersebut terus berusaha membunuh kedua manusia kerbau itu. Setelah bersusah payah dan terluka parah, mereka akhirnya bisa membunuh kedua kerbau tersebut. King Ruo yang sedari tadi mengawasi pertempuran itu menghampiri mereka. "Tuan ini," ucap Qi Hai sambil menyerahkan kepala dan inti jiwa kedua hewan buas iblis itu. Sambil menerima kepala dan inti jiwa kerbau iblis tanduk emas, King Ruo lalu memasukkan Qi Hai dan rombongannya ke dalam dunia jiwa. "Tidak mengecewakan, tetapi mereka benar-benar lemah," gumam King Ruo sambil menggelengkan kepala, bergerak meninggalkan tempat itu dan kembali ke kota. Di dalam kota, King Ruo tidak lagi kembali ke penginapan, tetapi memasuki sebuah halaman berbenteng batu hitam yang sangat kokoh. Kedatangan King Ruo di tempat itu langsung disambut oleh beberapa prajurit yang berjaga dengan tatapan tajam. "Prajurit, apakah Menteri Guima ada?" ucap tanya King Ruo. "Ada tuan, tapi jika kami boleh tahu, dengan siapa kami berbicara?" Dengan tenang King Ruo lalu menunjukkan lencana emas klan Mogui. "Baik tuan," ucapnya sambil bergegas memasuki ruangan, sedangkan sebagian prajurit lainnya membawa King Ruo ke dalam ruangan. Tidak lama kemudian, Yan Xiaoer beserta rombongannya juga tiba di tempat itu. "Jenderal," ucap Tang Yin menatap King Ruo dengan wajah sedih. "Apakah ada yang salah?" "Saudara Ruo, mereka hanya mengingat Bei Wu dan Lei Rong," ucap Yan Xiaoer. King Ruo hanya bisa terdiam dan menghembuskan nafas panjang. "Selalu ada harga yang harus dibayar. Dalam hal ini, aku akan bertanggung jawab." "Tidak, itu adalah tanggung jawab bersama," ucap Li Hui. "Sebaiknya kita bahas nanti saja," ucap Yan Xiaoer. Tidak lama kemudian, pria paruhbaya dengan badan yang sangat besar mendatangi mereka. "Tuan, maaf membuat kalian menunggu," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Menteri Guima, maaf telah mengganggu waktu istirahat Anda," ucap King Ruo ramah. Setelah berbasa-basi, King Ruo lalu menyampaikan tujuan kedatangan mereka. "Menteri Guima, tujuan kedatangan kami adalah untuk menggunakan jalan kuno menuju wilayah timur," ucap King Ruo dengan hormat. Guima mengerutkan keningnya. "Tapi tuan muda," ucapnya. Dengan tenang King Ruo menunjukkan lencana emas klan Mogui, selain itu dia juga menunjukkan cincin materai Kaisar Mogui Tufu. "Tuan, hamba," ucapnya sambil berlutut dengan hormat. "Menteri Guima, bangunlah." Walaupun menunjukkan sikap hormat,
tetapi tindakan Guima terlihat berhati-hati. "Terima kasih Tuan Muda," ucapnya sambil berdiri. Guima menatap King Ruo dan rombongannya dengan lekat. "Tuan, maaf sebelumnya. Mengapa Anda memilih menemuiku daripada menemui Yang Mulia Gui Yunfeng?" "Menteri, ini adalah misi rahasia. Selain itu kami juga tidak ingin mengganggu waktu istirahat Yang Mulia," jawab King Ruo dengan wajah serius. Guima menganggukkan kepalanya. "Tapi apakah tidak bisa dilakukan besok hari?" "Menteri Ma, kami ditugaskan oleh para pangeran untuk menemui Guru Mogui Wang dan memintanya untuk menangani kekacauan yang akan terjadi, dan ini tidak bisa ditunda." Guima menganggukkan kepalanya, tetapi masih dengan perasaan ragu. Menurutnya sangat aneh dan janggal. Walaupun demikian, dia tidak ingin membuat kesalahan, apalagi menyinggung pihak kekaisaran. "Jika demikian, mari Tuan," ucapnya membawa King Ruo dan rombongannya ke dalam ruang kerjanya. Di dalam ruangan itu, mereka lalu memasuki pintu rahasia yang disamarkan dengan lemari kayu yang dapat digeser. Setelah berjalan sejauh 50 meter, mereka lalu menemui pintu besi yang tersegel. "Mari Tuan," ucapnya sambil membukakan pintu besi tersebut. Setelah memasuki pintu tersebut, mereka lalu memasuki lorong bawah tanah yang mengarah ke istana kota. Di sepanjang lorong, King Ruo yang berjalan di bagian paling belakang terus melepaskan mantra formasi untuk menyegel lorong tersebut. Setelah berjalan sejauh 500 meter, mereka akhirnya tiba di tempat yang dimaksud. "Tuan, ini," ucap Guima sambil menunjuk altar kuno yang ada di tengah ruangan itu. "Menteri Guima, mengapa artefak ini dibiarkan begitu saja?" "Tuan, benda ini hanya diketahui oleh kakakku Gui Yunfeng, Yang Mulia Kaisar dan aku sendiri. Lagi pula benda ini sudah berada di tempat ini ratusan tahun yang lalu, dan selalu aman." King Ruo menganggukkan kepalanya. "Benar. Lagi pula untuk membawa artefak ini memerlukan banyak orang, dan itu pasti akan diketahui oleh pihak istana." "Benar Tuan," ucapnya sambil mempersilakan King Ruo menggunakan artefak tersebut. "Baik," jawab King Ruo lalu mengirimkan kekuatan jiwanya dan memusatkan pikirannya menuju benua teratai biru. Sung, altar hitam itu bergetar, lalu memunculkan pusaran angin hitam. "Sekarang," teriak King Ruo. Dengan segera Yan Xiaoer beserta rombongannya melompat memasuki pusaran angin hitam tersebut. "Tuan, Anda," ucap Guima ragu saat melihat King Ruo yang tidak memasuki pusaran angin hitam tersebut. "Menteri Guima, ada apa? Apakah Tuan tidak ikut bersama mereka?" "Tentu saja aku ikut, tetapi mengapa Menteri Guima masih berada di tempat ini?" "Tuan, tentu saja aku harus memastikan bahwa Anda benar-benar telah pergi dari tempat ini," ucapnya sambil tersenyum ramah. Tiba-tiba beberapa prajurit memasuki ruangan dari lorong lainnya. "Menteri, kami datang," ucap sang komandan. "Menteri Ma, apa ini?" tanya King Ruo pura-pura terkejut. "Tuan, jangan berpura-pura. Aku telah memerintah prajurit ikut menyusul namun mereka tertahan. Anda telah menyegel sepanjang jalan menuju tempat ini. Apa maksud Anda melakukan hal ini? Mohon Tuan bisa menjelaskan," ucapnya dengan tatapan dingin. "Menteri Ma, bukankah ini bersifat rahasia? Lalu bagaimana mungkin aku mengizinkan mereka mengetahuinya?" "Haha, Anda memang cerdas, tapi Anda tidak bisa menipuku." Prajurit, belum sempat puluhan prajurit itu bergerak, swus. Yuan Bai dan Yuan Hei muncul, langsung menyerang dan menghajar prajurit kota tersebut. "Kamu!" Guima mundur beberapa langkah hingga terjatuh. Yuan Bai dengan segera kera putih itu menyerang Guima dan menamparnya. Duar, tamparan keras itu melukainya dengan parah. "Ah!" Rintihnya kesakitan dengan darah segar mengucur deras dari mulut dan kedua tangannya yang hancur. Sus! King Ruo bergerak menghampirinya. "Menteri, tenanglah. Jika Anda bisa bekerja sama, Anda tidak akan mati di tempat ini." Guima hanya bisa menganggukkan kepala sambil menahan rasa sakit yang mendera seluruh tubuhnya. Sebagai kultivator dewa surga tingkat dasar, di hadapan Yuan Bai yang merupakan hewan buas tingkat dewa surga, dirinya hanyalah semut di hadapan gajah.
Sus, rantai hitam kebiruan muncul melilit tubuhnya. Tidak hanya itu, King Ruo lalu mengambil cincin penyimpanannya dengan paksa. Tuan ini, King Ruo tersenyum santai lalu melempar tubuh itu ke dalam dunia jiwa. Dalam waktu singkat, puluhan prajurit itu telah ditewaskan, sehingga membuat ruangan itu menjadi senyap kembali. Setelah memasukkan Guima ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu membantu Yuan Bai dan Yuan Hei menyegel seluruh ruangan. Setelah memastikan lorong yang mengarah ke dalam ruangan itu tersegel dengan baik, King Ruo lalu meminta Yuan Bai dan Yuan Hei untuk mengangkat altar kuno tersebut. "Apa kalian sudah siap?" ucap King Ruo. "Siap penguasa," jawab mereka berdua. King Ruo lalu mengeluarkan rantai hitam kebiruan sepanjang 500 meter, melilitkannya pada altar kuno tersebut, dan juga mengikat rantai hitam itu pada tubuh Yuan Bai dan Yuan Hei. Sama seperti yang dia lakukan saat menarik pilar giok putih dari dunia kecil Yang. Dia yakin, dengan kecepatan ranah tingkat Raja Dewa, dirinya bisa berpacu melawan waktu yang mengikutinya dari belakang. "Penguasa, bagaimana dengan Jenderal Yan Xiaoer dan yang lainnya?" tanya Yuan Bai ragu. "Serahkan padaku," jawab King Ruo santai. "Baik, mari kita mulai." King Ruo lalu mengirim kekuatan jiwanya pada altar tersebut. Altar itu bergetar dan memunculkan pusaran angin hitam. Mereka bertiga memasuki pusaran angin itu. Di dalam dimensi lorong ruang dan waktu, King Ruo dan kedua kera raksasa itu terus bergerak dengan kecepatan puncaknya sambil membawa lilitan rantai hitam di pinggang mereka. Setelah bergerak sejauh 500 meter, tiba-tiba rantai hitam itu menjadi kencang. "Penguasa, ini, tarik!" teriak King Ruo. Dengan segera, kedua kera itu menarik rantai itu dengan paksa. Altar hitam itu tertarik dan muncul. "Berhasil," ucap King Ruo senang, langsung menarik altar hitam itu secepatnya. Altar hitam itu memasuki dunia jiwa. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu. "Yuan Bai, Yuan Hei, sekarang." "Baik penguasa." Yuan Bai dan Yuan Hei langsung menggunakan kecepatan puncaknya membawa King Ruo meninggalkan badai kekacauan ruang dan waktu yang terus bergerak mengikuti mereka. Di lorong yang sama, Yan Xiaoer dan rombongan yang terus bergerak dengan tenang sebelumnya, tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan yang bergema dengan dahsyat di belakang mereka. "Jenderal Xiaoer ini," ucap mereka panik. "Ini adalah badai ruang dan waktu. Gunakan kekuatan puncak kalian," ucap Yan Xiaoer mencoba menenangkan. Mereka bergerak dengan kecepatan puncaknya. "Jenderal, bagaimana dengan Jenderal Ruo?" tanya Li Hui panik. Belum sempat Yan Xiaoer berbicara, dari jauh mereka merasakan kehadiran aura King Ruo bergerak mendekati mereka dengan sangat cepat. "Jenderal," ucap mereka senang. Namun kebahagiaan itu hilang saat mereka merasakan dua aura yang begitu kuat menyusul. "Jangan lihat belakang, perhatikan depan kalian," teriak King Ruo. "Jenderal, sebenarnya apa yang terjadi?" "Kita dikejar." Kehadiran dua hewan buas tingkat Dewa Surga, dan itu memicu badai ruang dan waktu. "Apa?" teriak Tang Yin dan rombongannya panik, sambil meningkatkan kecepatannya. Semakin lama, kehadiran aura yang sangat kuat itu semakin dekat yang disertai suara ledakan yang semakin keras ikut menyusul. "Jenderal, ini," Li Hui ketakutan. King Ruo melempar bola emas, perisai mantra cakram langit Ling mendahului mereka. "Masuk," teriak King Ruo. Tanpa menunda, Yan Xiaoer dan rombongannya lalu bergegas memasuki bola emas itu. Satu persatu mereka memasuki bola itu dengan cepat, hingga benar-benar tersegel di dalamnya. Rantai hitam muncul dan melilit bola perisai itu. Di dalam bola perisai mantra cakram langit Ling, Tang Yin dan rombongannya begitu panik. "Saudara Xiaoer, gunakan kristal cahaya," ucap King Ruo menenangkan. "Baik," jawab Tang Yin cepat. Yuan Bai dan Yuan Hei muncul di sisi King Ruo. "Penguasa, bagaimana?" tanya Yuan Bai berbicara melalui telepati. "Lihat,
Mereka tidak akan melihat kalian, ucap King Ruo sambil menunjukkan bola emas raksasa yang berada di depan mereka. Baik, jawab Yuan Bai dan Yuan Hei bersamaan. Sekarang, ucap King Ruo saat merasakan keberadaan badai ruang dan waktu yang kini hanya berjarak 20 meter dari mereka. Sung, Yuan Bai dan Yuan Hei mengedarkan kekuatan puncak ranah Raja Dewa tingkat menengah bergerak sambil membawa King Ruo dan rombongannya yang berada di dalam bola perisai mantra cakram langit Ling. Di dalam bola perisai emas, Yan Xiaoer beserta rombongan mendengarkan suara ledakan menjauh dengan cepat. Apakah kita selamat? Tanya Tang Yin sambil menahan kepalanya yang terasa pusing terombang-ambing di dalam bola perisai tersebut. Bertahanlah. Mungkin kita memerlukan waktu 6 atau 7 jam lagi, ucap King Ruo menenangkan mereka. Apa? Teriak mereka panik. Ini baru beberapa menit, tapi aku sudah hampir mati dan memuntahkan semua makanan yang ada di dalam perutku ini, ucap Li Hui mengoceh, menahan kepalanya yang semakin berat. Sabarlah, ini lebih baik daripada kita berada di luar. Kekuatan yang kita miliki bahkan tidak mampu mengimbangi kecepatan ledakan badai ruang dan waktu dan makhluk yang memburu kita itu. Yan Xiaoer menenangkan. Di dalam lorong, Yuan Bai dan Yuan Hei dengan serius terus menarik King Ruo dan rombongannya bergerak menuju ujung lorong. Di tempat lain, di dalam ruangan rahasia yang berada di bawah istana kerajaan Damen, Gui Yunfeng begitu murka saat melihat altar jalan kuno telah hilang dari tempatnya. Matanya yang tajam menatap tempat yang sudah begitu kacau tersebut, menjadikannya murka. Bangsat, siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Teriaknya berulang-ulang, sambil terduduk dengan kesal. Di dalam dunia jiwa, Guima yang masih memiliki kekuatan kultivasi itu terus membangkang dan melawan, sehingga membuat Qi Hai dan rombongannya menyiksanya dengan kejam. Mereka bahkan menghilangkan kultivasinya dan memukulinya hingga babak belur. Mengapa kalian begitu bodoh dan mengabdi pada manusia itu? Teriaknya di sela-sela kesakitan. Yang bodoh itu kamu. Dengan pengetahuanmu yang dangkal kamu bahkan tidak dapat mengetahui siapa dia sebenarnya, ucapnya sambil menampar wajah Guima dengan keras. Ark, bajingan. Bunuh saja aku jika kalian berani. Oh, apakah kamu yakin? Tentu saja, bahkan hidup pun percuma, ucapnya dengan tatapan penuh kebencian. Sesuai permintaanmu, ucapnya sambil keluar menemui Tu Hai yang sedang duduk santai di luar penjara bersama Lin Ran dan rombongannya. Senior, tawanan itu meminta mati, ucapnya melapor. Tunggu sebentar, sambil memejamkan mata, Tu Hai berbicara pada King Ruo melalui kekuatan jiwa. Setelah cukup lama terdiam, Tu Hai lalu membuka matanya. Saudara Qi Hai, serahkan dia pada Yin Yansu, biarkan dia yang melakukannya. Baik senior, aku mengerti. Hais, saudara Qi Hai jangan baik tidak aku senior. Jika penguasa mendengar kamu terus melakukannya, dia akan sangat marah, ucap Tu Hai. Baik saudara, jawabnya lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam ruangan penjara, Guima yang masih terbaring dengan tubuh babak belur terus berteriak-teriak memprovokasi semua orang. Qi Hai lalu muncul dan membawa Guima ke dalam penjara, tempat Mogui Tufu ditempatkan. Qi Hai, kamu. Mogui Tufu dan rombongannya berdiri mengenali Qi Hai dan menatap Guima yang babak belur tersebut. Jenderal Yin Yansu, Anda mendapatkan tugas tambahan, ucapnya sambil meletakkan Guima yang sudah terikat dengan rantai dan sudah tidak berdaya tersebut. Yang mulia, pangeran, dan para jenderal dan menteri. Aku Qi Hai telah mengabdi pada penguasa King Ruo. Awalnya kami memang dipaksa dan diancam, tetapi kami menyadari, kami telah menemukan tuan yang tepat, ucapnya berbicara dengan ramah, karena walau bagaimanapun dia pernah menjadi komandan pasukan Mogui Tufu bertahun-tahun. Mogui Tufu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Aku yakin kalian juga tidak memiliki pilihan, tetapi setidaknya kalian sangat beruntung, ucap Mogui Tufu. Benar yang mulia, kami rasa kami sangat beruntung. Jujur kami pernah bertarung dengan penguasa King Ruo secara langsung, dan dia orang yang sangat kuat, tegas dan sangat mendominasi. Kami benar-benar tidak berdaya,
tetapi kami juga, ucapnya sambil menundukkan kepala. Katakanlah, ucap Mogui Tufu. Kami juga mengaguminya, ucapnya. Yang mulia, mereka benar-benar pengkhianat. Mereka pantas mati. Guima menyela. Guima, di tempat ini aku bahkan tidak berani berkata seperti itu, ucap Mogui Tufu menggelengkan kepala. Yang mulia, aku pergi. Menteri Yansu, aku serahkan si bodoh ini, ucapnya. Baik komandan, jawab Yin Yansu yang kini mulai terbiasa dengan pekerjaan, menghampiri Guima. Saudara Guima, maaf, ucapnya pelan sambil menyabet leher Guima dengan pisau hitam yang ada di tangannya. Di depan penjara, Tu Hai dan Lin Ran beserta rombongannya yang sedang berbincang-bincang santai tiba-tiba mendengar suara teriakan Guima dari dalam penjara. Sungguh orang tua yang tidak sayang nyawanya, ucap Tu Hai sambil menggelengkan kepalanya. Di lorong dimensi ruang dan waktu, Yuan Bai dan Yuan Hei yang terus bergerak menggunakan kekuatan puncaknya kini mulai melemah, tetapi badai ruang dan waktu terus mengejar mereka dengan sangat cepat. Penguasa, ini, telanlah, ucap King Ruo sambil memberikan pil pemulih energi. Baik penguasa, ucapnya sambil meraih pil tersebut dan mengkonsumsinya terus-menerus. 5 jam telah berlalu tetapi ujung lorong yang terhubung dengan benua teratai biru masih belum juga terlihat, sehingga membuat King Ruo sedikit khawatir. Di dalam bola perisai mantra, Li Hui dan rombongannya kini benar-benar pasrah, bahkan Tang Yin sudah muntah beberapa kali. Sus, Wu Gui muncul dengan kekuatan baru. Tidak ada cara lain. King Ruo membatin sambil memberikan beberapa butir pil peledak energi pada mereka bertiga. Yuan Bai, Yuan Hei, Wu Gui. Maaf memaksa kalian melakukan hal ini, ucap King Ruo merasa bersalah saat melihat kedua kera raksasa itu benar-benar hampir kehilangan tenaga. Penguasa, ini adalah tugas dan kewajiban kami. Jika penguasa mati, maka demikian juga dengan kami, ucap mereka bertiga sambil terus mengkonsumsi pil peledak energi. Sekarang, ucap King Ruo. Sus, mereka bertiga melesat dengan kecepatan hingga 3 kali lipat dari kecepatan sebelumnya. Ledakan energi dari tubuh mereka bertiga justru memicu badai ruang dan waktu dari ujung lorong. Duar. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras mengejutkan Yan Xiaoer dan rombongan yang berada di dalam bola perisai. Saudara Ruo, ucap mereka. Tenanglah, jawab King Ruo. Di dalam lorong, Yuan Bai dan Yuan Hei bahkan telah mengeluarkan tongkat emas, menghalau dan menghancurkan batu-batu raksasa yang terus bergerak mendekati mereka. Kita memasuki badai ruang dan waktu. Apakah kita akan mati di ruang hampa ini? Tang Yin mengoceh. Tenanglah, serahkan masalah ini. Jenderal Ruo pasti memiliki cara. Yan Xiaoer berusaha menenangkan diri dan rombongannya. Penguasa, itu, ucap Yuan Bai senang, menunjuk cahaya putih di ujung larong. Terus bergerak, ucap King Ruo sambil melepaskan tebasan pedang langit biru menghancurkan batu-batu raksasa serta menghalau serangan angin kekacauan dan elemen lainnya yang berusaha untuk menekan mereka. Pada saat mereka sudah berada 200 meter dari gerbang lorong dimensi, tiba-tiba Wu Gui terkena hantaman angin keras yang membuatnya terlempar. Wu Gui, teriak King Ruo sambil menahan dengan menarik rantai hitam yang terhubung pada tubuh mereka. Penguasa hati-hati, di dalam badai itu ada angin kongsu, teriak kedua kera itu. Apa? Angin kehampaan? Bagaimana bisa? King Ruo terkejut, sambil menarik Wu Gui dengan cepat dan memasukkannya ke dalam dunia jiwa. Yuan Bai, Yuan Hei, kalian juga harus kembali ke dalam dunia jiwa, ucap King Ruo. Tapi penguasa, jawab mereka dengan wajah ragu. Sekuat apapun kalian, jika terkena angin kehampaan, kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Walaupun hanya bersifat sementara, tetapi kalian telah melihat Wu Gui yang langsung kehilangan kekuatannya begitu saja. Tapi, penguasa, ucap mereka bersamaan. Sudahlah, aku telah menguasai angin kekacauan. Selain itu jarak kita dengan gerbang lorong kini hanya puluhan meter lagi, ucap King Ruo sambil terus melepaskan tebasan pedang langit biru dan melindungi tubuhnya dengan angin kekacauan. Baik penguasa,
Tapi biarkan kami bergerak beberapa meter lagi, ucap salah satu dari kera itu sambil menelan beberapa butir pil peledak energi dengan paksa. Sus, mereka terus bergerak membawa King Ruo mendekati gerbang lorong dimensi. Penguasa, kita sudah aman, ucap mereka dengan wajah senang. Saat mereka sudah berada 5 meter dari gerbang lorong dimensi, dan akan terhisap ke keluar lorong dimensi, tiba-tiba Yuan Bai terkena sapuan angin kongsu. Tubuh besarnya tersebut melayang dan bertabrakan dengan batu raksasa. Duar, ledakan dahsyat mendorong mereka hingga 3 meter dari mulut lorong. Tanpa berkata-kata, King Ruo lalu segera menarik tubuh tersebut dan melempar mereka berdua ke dalam dunia jiwa. 7 meter lagi, King Ruo membatin sambil menelan 5 butir pil peledak energi. Kekuatan dalam tubuhnya pulih kembali. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, King Ruo melepaskan tebasan pedang langit biru, membuka jalan dan melesat menuju gerbang dimensi. Selas kilatan petir menghantam pusaran angin raksasa yang menutup gerbang dimensi. Duar, ledakan dahsyat bergema. King Ruo menerjang memasuki celah dengan kecepatan puncaknya. Tubuhnya memasuki gerbang dimensi. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.